Yesus Kristus. Mari kita melihat beberapa nasihat yang datang kepada kita sebagai jemaat Tuhan pada siang hari ini, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ke-7 ayat Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 14 berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Saya memberikan judul pagi hari ini, yaitu menjadi serupa dengan Dia, atau menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah pengalaman yang diceritakan oleh Rasul Paulus kala waktu itu. Dia menganggap dirinya hebat, ya. Dia orang yang sangat disegani. Dia adalah orang yang paling berani. Kenapa saudara dikatakan berani? Ia melakukan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan itu adalah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen atau orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, sebagaimana apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, yang dia anggap sesuatu yang sangat baik dia lakukan, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia memiliki satu kerugian besar. Kenapa? Karena Kristus yang telah ia percayai, ia telah kenal secara pribadi, sehingga semua perbuatan yang dia lakukan itu, yang pernah terjadi atas dirinya, itu dianggap sebagai sampah. Kalau sampah itu, saudara, berarti sesuatu yang tidak ada lagi gunanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perjalanan kehidupan kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus? Khususnya Bapak Ece, dulu bukan orang percaya, bukan orang Kristen, tetapi sekarang dia telah mengenal Tuhan secara pribadi, sebagai juru selamat secara pribadi. Dan ini harus perlu dipegang sampai akhir hidup kita. Bahkan kita juga sebagai orang-orang Kristen yang hidup saat ini, memang saudara, dari kecil kita menjadi orang Kristen, tetapi kekristenan kita itu bukanlah kekristenan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena
sebagai orang Kristen kita juga melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti itu bukan menjadi orang Kristen yang mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran sejati? Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang tidak punya cacat, kebenaran yang memiliki kepastian. Jadi kita harus memiliki kebenaran yang memiliki kepastian, bukan kebenaran yang memiliki kata mudah-mudahan, tetapi memiliki kata kepastian. Pasti kita mengiring Tuhan, bahwa pasti bahwa kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, keuntungan bagi Paulus, sekarang dia anggap rugi. Sesuatu penyesalan yang begitu besar terhadap Paulus. Kenapa? Karena ia telah melakukan segala sesuatu kejahatan yang jauh daripada kebenaran ketika ia mengenal Kristus yang sesungguhnya, yang adalah kebenaran itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahkan segala sesuatu dia anggap rugi karena apa? Pengenalannya secara pribadi. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita mengenal Tuhan itu dengan benar, mengenal Tuhan itu secara pribadi kita, mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang bukan dari Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu kita anggap satu kerugian kita, satu kebodohan kita, bahwa kita mau ingin tanggalkan semuanya ini karena kita mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya, atau mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Sesuatu hal yang lebih mulia dari semua yang pernah ia lakukan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang lebih mulia daripada apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar. Tetapi karena kita telah memiliki kasih Allah, sebab di dalam ayatnya yang ke-9 dia berkata, kebenaran itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kebenaran itu dianugerahkan. Yesus datang ke dalam dunia, dianugerahkan oleh Allah kepada kita, supaya kita berpegang kepada Dia, percaya kepada Dia, mentaati segala kehendaknya, supaya apa? Kita dapat menerima mahkota. Sebagaimana Rasul Paulus bahwa jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati, maka aku tetap ada di dalam Tuhan. Sesuatu komitmen yang besar yang telah dimiliki oleh Rasul Paulus, dan komitmen ini tentu menjadi komitmen kita bersama, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan untuk Tuhan. Haleluya. Apalagi anak-anak muda, ya, anak-anak muda itu terkadang kehidupan masa muda itu adalah kehidupan yang masih belum ada satu titik kepastian di mana dia mengarah. Tetapi pagi hari ini, saudara yang terkasih, kita semua diarahkan oleh kebenaran firman Allah supaya kita semua menjadi sempurna sama dengan Tuhan, sama dengan Dia, atau sama dengan Yesus. Nah, kesempurnaan itulah yang akan kita miliki bersama. Nah, pengalaman masa lalu itu sangat membahagiakan atau sangat membanggakan, membuat kita lebih dikenal, membuat kita lebih tersohor, membuat kita lebih dibanggakan orang. Tetapi semua itu adalah satu kesia-siaan, adalah pengalaman yang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu titik kebenaran di dalamnya, karena pengalaman masa lalu itu adalah pengalaman yang penuh dengan ketidakpastian. Puji Tuhan, saudara. Nah, oleh pengenalan saudara kepada Kristus melebihi apa yang saudara pernah lakukan pada waktu-waktu yang lalu, dan kita menilai hal itu sebagai satu kerugian. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita menganggap bahwa kerugian kita besar terhadap kehidupan kita masa-masa yang lalu, maka mari kita lebih lagi mengenal Tuhan di dalam pribadi kita, di dalam kebenarannya, supaya itu yang dapat membanggakan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Allah yang akan mewarisi hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-9 dikatakan,
9 dan 10 dari pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 9, 10 dan 11 dia berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini Paulus berdoa, semoga kasihmu makin melimpah-limpah, pengetahuan dalam kebenaran itu semakin bertambah-tambah, pengertian akan kebenaran itu akan semakin bertambah-tambah, sehingga kita dapat memilih. Memilih ini sesuatu hal yang punya perbedaan, memilih apa yang baik. Kalau kita masih mau ingin tetap hidup kita yang lama, jalankan itu. Tetapi kalau kita, firman Allah berkata, dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat dalam hari Kristus, maka kita harus memiliki pengetahuan yang benar kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus, bukan karena kebenaranku, bukan karena kebenaran melakukan hukum Taurat, kata Rasul Paulus, tetapi dikatakan karena mentaati hukuman, melainkan karena kebenaran, karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan sesuai dengan ayatnya yang ke-9 yang telah kita baca, bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah kepada dengan berdasarkan kepercayaan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah menganugerahkan kebenaran itu kepada kita, ya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal. Jadi ketika kebenaran itu dianugerahkan kepada kita semua, maka sesuatu yang kita kehendaki adalah mengenal dengan lebih sungguh-sungguh dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku, kata Paulus, menjadi serupa dengan dia. Jadi kita harus memiliki satu prinsip yang benar, menghendaki segala sesuatu atau lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan supaya kita sama seperti dia. Nah, saudara terkasih, Paulus ingin lebih lagi mengejarnya. Apa itu yang akan dikejar? Apa yang kita kejar sekarang ini? Bukan mengejar harta duniawi, bukan mengejar sesuatu yang bisa mendatangkan berkat itu, saudara. Tetapi yang lebih utama adalah mengejar kebenaran. Kita harus melangkah dengan kebenaran. Soal berkat-berkat itu, kata firman Allah, cari dahulu kerajaan Allah, maka kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu berkat itu adalah soal yang kedua. Tetapi hal yang pertama yang lebih utama adalah mengejar kebenaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, dikatakan di sini, Paulus ingin lebih lagi mengejarnya, kebenaran itu, karena ia telah ditangkap. Nah, ini kata ditangkap juga ini, saudaraku, seseorang yang mengalami yang dicari oleh orang karena pembuat kejahatan, maka dia ditangkap. Tetapi di sini Paulus sebagai seorang yang memiliki kejahatan besar sebagai pembunuh jemaat, yang tangkap itu adalah Tuhan. Ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik melihat cahaya dari Tuhan, dan Tuhan berkata, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu Saulus ditangkap dan dirubah namanya menjadi Paulus, menjadi penginjil yang handal, penginjil yang luar biasa, memberitakan Injil kerajaan Allah atau Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang aku lakukan, kata Paulus, yaitu melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus melupakan segala sesuatu yang pernah ia lakukan.
Jangan dibawa lagi saudara. Jangan dia sertai kita sampai pada saat ini. Dunia ini akan semakin jahat, tetapi mari kita hidup dalam kebenaran. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan, mari kita lupakan semuanya. Kita tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Kita mengarahkan diri, hati kita, pikiran kita kepada di hadapan Tuhan, atau apa yang ada di depan kita, yaitu sesuatu yang mulia, yang berarti, yang kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari, mengejar, memiliki, sehingga kita dikatakan ini untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku yang terkasih, percaya atau tidak bahwa kita ini telah memiliki panggilan surgawi. Kita dipanggil untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Kalau saudara telah dipanggil, maka segala sesuatu yang buruk, yang jahat, atau yang kecil apapun, yang mungkin kita anggap ini baik, tetapi di dalam pandangan Allah itu tidak baik, mari kita tanggalkan. Karena apa saudara? Kita akan terus berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, kehidupan yang kekal. Karena kita memiliki panggilan surgawi, yaitu dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Perhatikan baik ini saudara. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saat ini kita telah menempuh jalan yang paling mulia, yang paling indah, yaitu berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Jalani hidup ini saudara bersama dengan Tuhan. Tinggalkan segala beban pergumulan yang pernah kita lakukan, yang mungkin teringat dalam pikiran kita. Mari kita hapus semuanya. Kita jalani hidup ini. Kita lakukan segala sesuatu menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berlari mengejar panggilan surgawi untuk mencapai mahkota yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Kata Paulus bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena mengenal Kristus dengan benar. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita percaya Yesus, bahwa kita memiliki kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Tanggalkan semua apa yang menjadi hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita, membuat iman kita, rohani kita menjadi lemah. Mari kita buang jauh-jauh supaya kita melangkah dengan pasti, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, bahwa kita sementara berlari-lari mengejar panggilan surgawi untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.